Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Pria kaya melihat pelayan meludah di piringnya, dia mendapat pelajaran hidup darinya. Ternyata, seorang pria kaya yang marah masuk ke dapur restoran mewah setelah melihat seorang pelayan meludahi pesanannya sebelum membawanya ke dia. Dia kemudian belajar pelajaran tentang kemanusiaan dan hubungan yang mengubah hidupnya selamanya. Benak Tuan Wallace berpacu dengan pikiran saat dia menunggu pesanannya di restoran. Dia tahu dia telah melakukan beberapa hal buruk di masa lalu dan sekarang membayarnya. Perusahaan Tuan Wallace berada di ambang kebangkrutan. Saingannya telah menggugatnya sebagai pembalasan karena merayu istrinya untuk kesepakatan bisnis dan dia tahu dia tidak akan menang. Pengacara firma itu menolak menangani kasus itu karena dia tidak mampu membayarnya sekarang. Ini mungkin makan malam kerajaan terakhir yang pernah kunikmati, gumam lelaki tua itu. Restoran tempat dia menunggu makan malamnya adalah tempat makan mewah dengan lampu halogen kuning muda menghiasi sudutnya dan lampu gantung berkilauan di tengah ruangan. Saat dia melihat ke sekeliling tempat itu, mata Wallace mengarah ke meja di seberangnya, tempat beberapa wanita cantik yang lebih tua dan seorang anak kecil di kursi roda duduk. Wallace patah hati saat melihatnya. Sepanjang hidupnya, Wallace hanya berfokus pada pertumbuhan perusahaannya dan tidak sekalipun dia berencana untuk memulai sebuah keluarga. Dia menyesalinya sekarang karena dia tidak memiliki siapapun untuk berbagi kekhawatirannya. Wallace sangat ingin menyelesaikan makan malamnya dan pulang secepat mungkin. Dia tidak ingin menjadi orang yang aneh, penyendiri, duduk sendirian di meja dalam kesuraman dan kesedihan. Dia mengalihkan pandangannya dari meja dan membenamkan wajahnya di tangannya. Tiba-tiba, paduan suara keras selamat ulang tahun memotong pikirannya yang terganggu. Wallace mendongak untuk melihat seorang wanita di meja seberangnya membuat permintaan dan memotong kue. Kemudian dia mulai bicara. Wallace kehilangan ketenangannya. Wanita itu berteriak keras, tapi tampaknya tidak ada yang keberatan. "Berhentilah berteriak di depan umum," Wallace berseru. "Apakah kamu tidak tahu bagaimana harus bersikap?" Seluruh meja menoleh untuk melihatnya. "Apa? Bukannya aku mengatakan sesuatu yang salah?" bentaknya. Wanita tua yang baru saja memotong kue itu tersenyum. "Saya minta maaf, Pak," dia berteriak. "Apakah kamu ingin mengucapkan selamat ulang tahun? Terima kasih jika Anda melakukannya." Wallace terkejut. "Apakah kamu tuli?" dia bertanya. "Aku tidak mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Sudah kubilang untuk diam dan bersikap baik, demi Tuhan. Ini ruang publik." Wanita tua itu melambaikan tangannya dengan acuh dan mengalihkan pandangannya dari Wallace, menggumamkan terima kasih dan tersenyum. Dia orang kaya, dia berseru dengan keras kepada semua orang di mejanya, "Jangan ganggu dia lagi." Wallace tidak mengerti apa yang salah dengan wanita ini. Dia terus berbicara dengan keras meskipun dia mengejeknya dan memintanya untuk tutup mulut. Dia sepertinya tidak menyadari bahwa dia mengganggu semua orang di restoran. Akhirnya, Wallace mendekati mejanya dan dengan agresif menyuruhnya untuk merendahkan suaranya. Wanita itu bergeser dengan gelisah di kursinya, wajahnya menyusut, menghilangkan senyum manisnya. "Kuharap itu tenggelam dalam pikiran bodohmu," gerutunya sambil kembali ke mejanya. Wallace sangat marah dan kelaparan. Yang diinginkan pengusaha berusia 57 tahun itu hanyalah duduk dan bersantai dengan calot de boeuf grillé dan segelas anggur merah. Tapi wanita yang duduk di meja seberangnya telah merusak malamnya. Setelah beberapa menit, Wallace memperhatikan pelayan yang telah mengambil pesanannya, menyiapkan anggurnya, dan membawanya ke mejanya. "Boleh?" katanya sebelum menuangkan anggur untuk Wallace, dan pria itu mengangguk. "Terima kasih," katanya. "Maukah Anda mempercepat pesanan? Saya ada janji nanti malam." Pelayan muda Arthur tersenyum. "Tentu Tuan," katanya, "tidak akan lama." Ketika pengusaha itu akhirnya melihat Arthur keluar dari dapur dengan piring di tangannya, dia menuang segelas anggur lagi untuk dirinya sendiri. Nah, makanannya akhirnya datang, pikirnya. Menyesap anggur dan meletakkan gelas di sebelah peralatan makan. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu dan membeku di tempat. Apa-apaan ini? Apa dia sudah gila? Wallace melihat Arthur meludahi piring sebelum berjalan ke mejanya dan menyajikannya. "Ini dia, Tuan." Dia tersenyum sambil meletakkan pesanan di depan Wallace. "Saya harap Anda bersenang-senang dan menikmati makanan Anda malam ini." Wallace mendorong kursinya ke belakang dan melompat berdiri. "Menikmati?"
Kamu bodoh, aku melihat apa yang kamu lakukan. Wallace mengambil piring dari meja dan menyerbu ke dapur. Di mana kokinya? Dia bertanya dengan marah. Panggil manajer koki atau siapapun bos bocah ini, bawa dia ke sini. Semua koki dan pelayan di dapur terhenti, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Wallace sangat marah, dia membanting piring ke meja dapur dan menarik ke arah Arthur. Kenapa kamu meludahi piringku? Apakah kamu melakukan ini ke setiap tamu di sini? Sebaiknya kamu punya penjelasan. Tuan tolong, teriak kepala koki Bradley sambil bergegas dan memisahkan Arthur dan Wallace. Apa yang terjadi? Bolehkah saya bertanya, apa masalahnya? Tanya pelayan sialan ini. Wallace meledak. Dia meludahi piringku dan berani menyajikannya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Koki Bradley tertegun. Apa? Ya, pasti ada kesalahpahaman. Arthur tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Dia salah satu anak paling berbakat yang kita miliki di sini. Apa yang dikatakan bapak ini, Arthur? Katakan padanya kamu tidak melakukannya. Arthur tidak mengucapkan sepatah kata pun. Oh, aku melihatnya melakukannya dengan mataku. Periksa kameranya. Wallace menantang. Saat itu Arthur angkat bicara. Aku melakukannya. Aku memang meludahi piringnya. Dia pantas mendapatkannya. Hah? Wallace mencemooh. Dan begitulah yang disebut pelayan terbaikmu meludahi piring. Bradley sangat kecewa. Dia yakin Arthur adalah karyawan yang baik dan dia tidak percaya mendengar keluhan tentang dia. Namun setelah Arthur mengakui kesalahannya, Bradley tidak berdaya. Dia tidak bisa tidak memecat Arthur, meskipun dia tahu pemuda itu bekerja keras untuk menghidupi ibu dan saudara laki-lakinya yang cacat. Begitu Arthur meninggalkan dapur, Bradley meminta maaf kepada Wallace dan mengatakan dia secara pribadi akan membawakannya hidangan termahal di restoran. Jadi Tuan, dengan hormat saya mohon agar Anda tidak memperburuk situasi. Saya minta maaf atas nama Arthur atas apa yang terjadi, tambahnya dengan ramah. Arthur sangat khawatir ketika dia dipecat, dia takut kehilangan pekerjaannya, namun dia meludahi piring Wallace karena dia mengira tidak ada yang melihat. Ketika Wallace kembali ke meja, senang bahwa dia telah diberi kompensasi dengan hidangan termahal di restoran itu, dia melihat Arthur yang sedih dan kalah mendekati meja tempat wanita tua itu sedang merayakan ulang tahunnya. Arthur memberitahunya sesuatu, dan segera wanita itu pingsan. Ya ampun Bu, Arthur menangis. Bisakah seseorang memanggil ambulan? Tolong, cepat. Wallace terkejut. Dia ibunya, dia bertanya-tanya. Tapi yang lebih mengejutkan pengusaha tua itu adalah cara Arthur menangis dan memohon bantuan. Itu membawa kenangan masa kecil Wallace tepat di depan matanya. Ketika Wallace masih kecil, dia tidak bisa menyelamatkan ibunya dari ayahnya yang jahat, yang menjadi alasan mengapa dia tidak pernah memiliki masa kecil yang bahagia dan menjadi pria yang keras dan dingin. Ketika dia melihat Arthur yang tak berdaya, dia menyadari bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Jadi, mengesampingkan perbedaan mereka, dia segera menelpon ambulan dan menyuruh mereka bergegas. Saat para medis tiba, mereka membawa ibu Arthur ke ambulan. Arthur dengan lembut mendorong kursi roda anak laki-laki itu keluar dari restoran. Wallace mengikuti mereka keluar dan melihat Arthur memeluk anak laki-laki di kursi roda dan menangis. Ibu akan baik-baik saja, Rob, isaknya. Kamu pulang dan tunggu, oke? Teman-teman ibu akan menjaga. Arthur, kamu pergi dengan ibu. Anak laki-laki itu bertanya dengan sedih. Aku baik-baik saja, kamu hati-hati. Arthur menghilang ke dalam ambulan, dan Rob serta wanita lain yang sedang makan bersama ibu Arthur pergi. Wallace merasakan simpati untuk keluarga itu dan memutuskan untuk mengikuti ambulan. Sesampainya di rumah sakit, ibu Arthur dilarikan ke ruang gawat darurat. Arthur tetap berada di koridor rumah sakit. Wallace duduk di dekatnya di salah satu kursi tunggu. Maaf, bisiknya pada pemuda itu. Apakah dia baik-baik saja? Arthur menatap Wallace dengan sangat marah. Kenapa Anda di sini? Apakah Anda belum selesai merusak hari kita? Anda menghina ibu saya dan kemudian membuat saya dipecat, apalagi yang Anda inginkan? Wallace menghela nafas. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa sayalah yang melakukan kesalahan di sini? Anak muda, Anda meludahi piring saya, bagaimana lagi tanggapan saya? Lagi pula Anda yang memulai, geram Arthur. Kamu menghina ibuku hanya karena dia berbicara sedikit keras, Pak. Dia tulis sebagian. Dia menggunakan alat bantu dengar, ini hari ulang tahunnya. Dia hanya ingin bersenang-senang, jadi aku mengajaknya dan teman-temannya ke restoran tempat saya bekerja. Dia belum pernah ke restoran mewah sebelumnya. Meludahi piring, itu hanya pembalasan kamu menghina ibuku, dan setelah saya memberitahunya saya dipecat, kami harus pergi. Dia pingsan karena dia tidak tahan. Dia mengalami serangan jantung, saya pencari nafkah keluarga, dan setelah kehilangan pekerjaan ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ibu saya mengajari saya cara memasak, saya akan menyiapkan makanan untuknya dan saudara laki-laki saya. Saya memutuskan untuk terjun ke industri kuliner. Sebelum saya, ibu dulu mendukung kami.
Dia mengamen dan bernyanyi, musik adalah cintanya. Tapi setelah kehilangan pendengarannya, dia tidak bisa mendukung kami. Jadi saya turun tangan, dan tolong jangan katakan bahwa Anda bisa mengerti semua ini, karena kamu tidak akan bisa. Adik laki-laki saya menderita kelumpuhan otak. Ibu saya membutuhkan operasi yang mahal untuk mendapatkan kembali pendengarannya. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan sekarang. Wallace benar-benar merasa tidak enak pada Arthur, sementara apa yang dia lakukan sangatlah salah. Niatnya baik, Arthur ingin melindungi ibunya dan menjadi anak yang baik, sesuatu yang gagal dilakukan oleh Wallace saat dia masih kecil. Maafkan aku, nak, katanya meminta maaf. Tapi aku mengerti keadaanmu. Ketika aku masih kecil, ibuku meninggalkanku sendirian dengan ayahku. Dia pria yang sangat buruk, tidak tahu bagaimana mencintai anaknya sendiri. Aku punya masa kecil yang sangat disayangkan, dan sampai saat ini aku menyesal tidak bisa menyelamatkan ibuku dari ayahku. Depresi itulah yang membawa ibuku pergi. Dia tidak bahagia dengan ayahku dan aku tidak memiliki sedikit pun petunjuk. Aku tidak tahu kami bukan keluarga yang sempurna, yang ibuku selalu berusaha untuk membuat kami percaya. Aku dibesarkan di panti asuhan dan bekerja keras untuk mencapai kehidupan yang bermartabat. Jadi, apakah saya seharusnya merasa tidak enak padamu? Bentak Arthur. Tidak, kamu tidak. Tapi, aku ingin menebus kesalahanku. Biarkan aku, tolong urus tagihan rumah sakit ibumu. Lagi pula, aku bukan orang jahat. Kamu akan... Arthur bertanya, terkejut. Tapi kenapa? Pertimbangkan bahwa aku ingin berefleksi. Tolong. Dan ya, anak muda, kamu masih sangat muda dan antusias, dan punya semangat untuk mengubah banyak hal dan melakukan sesuatu untuk keluargamu. Pertahankan. Tapi jangan pernah melewati batas kesopanan manusia. Apa yang kamu lakukan hari ini, balas dendammu atau apapun itu salah. Lucu, betapa aku tidak pernah peduli dengan orang seperti ini sebelumnya. Dulu aku berpikir cinta dan persahabatan tidak penting dalam hidup dan bahwa kamu tidak boleh mengungkapkan kelemahanmu kepada orang lain. Dulu aku percaya bahwa aku tidak membutuhkan seorang wanita dalam hidupku dan mereka lemah. Tapi ibumu yang sulit, sekarang saya menyadari betapa berartinya seseorang bagi seseorang. Jika kamu tidak keberatan, nak, saya ingin berkontribusi untuk operasinya juga. Arthur sangat membutuhkan uang itu dan dia menyadari apa yang telah dia lakukan salah. Dia bisa menangani masalah ini secara profesional, alih-alih membalasnya dengan meludahi piring. Dia meminta maaf dan berterima kasih kepada Wallace atas bantuannya, dan berkat kesalahpahaman yang diselesaikan, beberapa kehidupan berubah selamanya malam itu. Wallace merenungkan dirinya sendiri dan memutuskan untuk mengubah hidupnya. Dia menyadari bahwa hubungan dan orang lebih penting daripada uang, sama seperti Ibu Arthur adalah orang yang paling berharga bagi pemuda itu. Jadi, setelah Ibu Arthur pulih, menjalani operasi telinga dan kembali ke kehidupan impiannya untuk bernyanyi dan menekuni musik, Wallace memberi bantuan Arthur dan mulai bekerja untuk memahami hubungan orang-orang dan memperbaiki dirinya sendiri. Wallace selalu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi sekarang dia terus berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dia menjual perusahaannya, tidak mengambil kerugian kasus itu secara pribadi, dan malah berfokus pada menikmati hidupnya saat itu. Kemudian suatu hari, ketika dia mengunjungi sebuah restoran, dia bertemu dengan Ibu Arthur. Dia baru saja menyelesaikan penampilan menyanyinya, dan mata Wallace berbinar melihat dia telah mengubah hidup menjadi lebih baik. Sementara semua orang di ruangan itu menari dengan musik jazz yang lambat, Ibu Arthur mendekati Wallace dan memintanya untuk menari. Mereka melakukan percakapan yang manis, dan keduanya memutuskan untuk melanjutkan dari pertemuan pertama mereka. Kita tidak bisa menghapus masa lalu, katanya sambil meraih tangannya dan membawanya ke lantai dansa. Tapi kita bisa bekerja untuk membuat masa depan lebih baik. Saat mereka menari mengikuti irama musik yang lambat, lengan mereka terkunci dan mata terpaku satu sama lain. Dia mengangguk. Benar, katanya, sangat benar. Dan mereka berdua menyadari ada sesuatu yang indah bersemi di antara mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jangan menilai buku dari sampulnya. Wallace secara brutal menilai Ibu Arthur tidak menyadari dia berbicara dengan keras karena dia tuli sebagian. Mereka yang berkuasa bukanlah mereka yang punya uang, tapi mereka yang membela yang tak berdaya. Wallace menyadari ketika dia mendengar cerita Arthur dan memutuskan untuk bersimpati dengan pemuda itu. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.